kondisi ketika anak lebih pendek dibandingkan anak-anak lain seusianya, atau dengan kata lain, tinggi badan anak berada di bawah standar. Standar yang dipakai sebagai acuan adalah kurva pertumbuhan yang dibuat oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Penyebab stunting pada anak. Stunting terjadi karena kurangnya asupan gizi pada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan, yaitu semenjak anak masih di dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya asupan protein. Stunting pada anak bisa disebabkan oleh masalah pada saat kehamilan, melahirkan, menyusui, atau setelahnya, seperti pemberian MPASI yang tidak mencukupi asupan nutrisi. Selain nutrisi yang buruk, stunting juga bisa disebabkan oleh kebersihan lingkungan yang buruk, sehingga anak sering terkena infeksi. Pola asuh yang kurang baik juga ikut berkontribusi atas terjadinya stunting. Buruknya pola asuh orang tua seringkali disebabkan oleh kondisi ibu yang masih terlalu muda atau jarak antar kehamilan terlalu dekat. Ciri-ciri stunting. Selain tubuh yang berperawakan pendek dari anak seusianya, ada juga ciri-ciri lainnya, yaitu 1. Pertumbuhan melambat. 2. Wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. 3. Pertumbuhan gigi terlambat. 4. Performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. 5. Usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. 6. Berat badan balita tidak naik, bahkan cenderung menurun. 7. Perkembangan tubuh anak terhambat seperti telat menstruasi pertama anak perempuan. 8. Anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Cara mencegah stunting untuk ibu hamil dan bersalin. 1. Pemantauan kesehatan secara optimal beserta penanganannya pada 1000 hari pertama kehidupan bayi. 2. Pemeriksaan kehamilan secara rutin dan berkala. 3. Melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan terdekat seperti dokter, bidan maupun puskesmas. 4. Memberikan makanan tinggi kalori, protein, serta mikronutrien untuk bayi. 6. Melakukan deteksi penyakit menular dan tidak menular sejak dini. 7. Memberantas kemungkinan anak terserang cacingan. 8. Melakukan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan penuh. Cara mencegah stunting untuk anak balita. 1. Rutin memantau pertumbuhan perkembangan balita. 2. Memberikan makanan tambahan untuk balita. 3. Melakukan stimulasi dini perkembangan anak. 4. Memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal untuk anak. Dampak stunting. Dampak jangka pendek yaitu pada masa kanak-kanak, yakni perkembangan menjadi terhambat, penurunan fungsi kognitif, penurunan fungsi kekebalan tubuh, dan gangguan sistem pembakaran. Pada jangka panjang yaitu pada masa dewasa, yakni timbulnya risiko penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, jantung koroner, hipertensi, dan obesitas. Bisa stunting diobati. Pada dasarnya, balita terkena stunting tidak dapat disembuhkan, namun dapat dilakukan perbaikan gizi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Tak kalah penting, balita stunting rawan terserang berbagai penyakit. Ini disebabkan tidak ada asupan gizi yang dapat membentuk sistem kekebalan tubuh. Untuk memutuskan rantai stunting harus dimulai dari calon ibu. Gizi sang ibu harus terpenuhi sehingga selama kehamilan dan melahirkan sang calon bayi juga tidak kekurangan gizi. Peran orang tua terhadap masalah stunting yaitu orang tua yang memahami kebutuhan si kecil, mulai dari kecukupan nutrisi, pola asuh, hingga gaya hidup, dapat meminimalisir resiko anak mengidap stunting. Anak yang memiliki terjaga pertumbuhannya tentu akan mempunyai kesempatan terbaik untuk mengembangkan bakat mereka secara optimal. Apakah pertumbuhan anak stunting bisa kembali normal? Sayangnya stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan yang tidak bisa dikembalikan seperti semula. Artinya, ketika seorang anak sudah terstunting sejak masih balita,
pertumbuhannya akan terus lambat hingga ia dewasa. Saat puber, ia tidak dapat mencapai pertumbuhan maksimal akibat sudah terkena stunting di waktu kecil. Meski Anda telah memberikannya makanan yang kaya akan gizi, tetap